Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Yuriski. Saya dari kelas NJ104 ingin mempresentasikan jawaban soal ekonomi mikro. Yang pertama adalah jelaskan mengenai konsep biaya produksi. Terdapat biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang. Jelaskan keduanya serta fungsinya. Biaya produksi adalah faktor kunci yang harus dipertimbangkan oleh setiap perusahaan dalam proses pembuatan barang atau penyedia jasa. Dua konsep utama dalam biaya produksi adalah biaya produksi jangka pendek dan biaya produksi jangka panjang. Di mana biaya produksi jangka pendek adalah semua biaya yang dapat diubah atau disesuaikan dalam jangka waktu yang singkat, biasanya periode di mana setidaknya satu faktor produksi tetap seperti bahan baku atau peralatan produksi. Fungsinya ada biaya tetap fixed cost dan ada biaya variabel atau variable cost. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang tidak berubah dengan tingkat produksi, misalkan sewa pabrik atau pembayaran bunga pinjaman. Dan yang kedua adalah biaya variabel. Biaya ini berubah seiring dengan tingkat produksi, misalkan biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Yang kedua adalah biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi jangka panjang ini mencakup semua biaya yang dapat diubah atau disesuaikan dalam jangka waktu yang lebih panjang, biasanya di mana semua faktor produksi dapat diubah. Fungsinya ada dua, yaitu economies of scale atau ekonomi skala. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat memanfaatkan ekonomi skala dengan meningkatkan efisiensi produksi dan menurun biaya rata-rata produksi per unit seiring dengan peningkatan skala produksi. Dan yang kedua ada teknologi dan inovasi. Perusahaan dapat melakukan investasi dalam teknologi baru atau melakukan inovasi dalam proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya produksi secara keseluruhan. Yang kedua adalah bagaimana keseimbangan jangka panjang pada persaingan sempurna terjadi. Apa yang menjadi faktor yang menentukan keseimbangan jangka panjang? Jelaskan. Keseimbangan jangka panjang pada persaingan sempurna terjadi ketika ada keuntungan ekonomi yang bisa diperoleh, harga pasar dan jumlah barang yang ditawarkan dan diminta stabil, dan tidak ada insentif bagi perusahaan untuk masuk atau keluar dari pasar. Faktor-faktor yang menentukan keseimbangan jangka panjang adalah permintaan dan penawaran. Keseimbangan jangka panjang terjadi ketika permintaan dan penawaran suatu barang atau jasa berada pada tingkat yang seimbang. Jika permintaan melebihi penawaran, harga akan naik dan sebaliknya. Yang kedua, ada faktor produktivitas. Produktivitas suatu negara dapat mempengaruhi keseimbangan jangka panjang. Jika produktivitas tinggi, maka ekonomi akan tumbuh dan menciptakan keseimbangan jangka panjang. Yang ketiga, ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral atau negara juga dapat mempengaruhi keseimbangan jangka panjang. Kebijakan yang tepat dan menjaga inflasi tetap rendah dan pertumbuhan ekonomi stabil. Yang keempat ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal pemerintah seperti pajak dan pengeluaran juga dapat mempengaruhi keseimbangan jangka panjang. Kebijakan yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan keseimbangan jangka panjang. Dan yang terakhir ada faktor kondisi pasar global. Kondisi pasar global seperti fluktuasi harga komoditas, nilai tukar mata uang, dan kondisi ekonomi global juga dapat mempengaruhi keseimbangan jangka panjang di suatu negara. Dan yang ketiga saya akan menjawab apa yang dimaksud dengan diskriminasi harga. Jelaskan macam-macam diskriminasi harga. Jawabannya adalah diskriminasi harga adalah strategi penjualan yang membebankan harga berbeda kepada pelanggan untuk produk atau layanan yang sama berdasarkan apa yang menurut penjual dan dapat disetujui oleh pelanggan. Dalam diskriminasi harga murni, penjual membebankan harga maksimum
yang akan dibayar kepada setiap pelanggan dalam bentuk diskriminasi harga yang lebih umum. Penjual menempatkan pelanggan dalam kelompok berdasarkan atribut tertentu dan membebankan harga yang berbeda pada setiap kelompok. Jenis-jenis diskriminasi harga ada 3, yaitu diskriminasi harga tingkat pertama, di mana diskriminasi ini terjadi ketika suatu bisnis menetapkan harga maksimum yang mungkin untuk setiap unit yang dikonsumsi. Karena harga bervariasi antar unit, perusahaan memperoleh seluruh surplus konsumen yang tersedia untuk dirinya sendiri atau surplus perusahaan ekonomi. Banyak industri yang melibatkan layanan klien mempraktikkan diskriminasi harga tingkat pertama, di mana perusahaan mengenakan harga berbeda untuk setiap barang atau jasa yang dijual. Yang kedua ada diskriminasi harga tingkat kedua, yaitu ketika perusahaan menetapkan harga yang berbeda untuk kuantitas yang dikonsumsi berbeda, seperti diskon kuantitas untuk pembelian dalam jumlah besar. Yang ketiga ada diskriminasi harga tingkat ketiga, di mana terjadi ketika perusahaan mengenakan harga yang berbeda kepada kelompok konsumen yang berbeda. Misalkan sebuah teater mungkin membagi penonton bioskop menjadi lansia, dewasa, dan anak-anak. Masing-masing membayar harga berbeda ketika menonton film yang sama. Diskriminasi ini adalah diskriminasi paling umum. Terima kasih, saya akhiri untuk presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.